Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi untuk minggu ke kali ini kita sudah masuk minggu ke-15 ya. Jadi mahasiswa tolong diperhatikan semua. Ini kita sudah menjelang UAS atau ujian akhir semester. Jadi siap-siap untuk um, studi untuk belajar supaya mempersiapkan ujian akhir semesternya ya. Jadi untuk minggu ke-15 ini kita membahas materi tambahan. Ini juga termasuk nanti dalam UAS ya. Jadi materi tambahan ini tidak ada di modul manajemen pemasaran, tapi ini masuk dalam ujian akhir semester nanti ya. Jadi nanti supaya juga dipelajari materi tambahan ini. Jadi materi tambahan ini topiknya adalah strategi pemasaran berbasis teknologi informasi atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah digital marketing ya. Jadi objektif kelas untuk kali ini adalah mengetahui strategi pemasaran berbasis teknologi informasi atau digital marketing sebagai salah satu alat terkini dalam manajemen pemasaran. Ya, jadi ini sangat impact-nya sangat besar digital marketing ini, terutama di saat pandemi ini, di mana ada gerakan perbatasan gerakan manusia ya untuk pergi ke conventional market atau market tradisional atau pasar tradisional, sehingga terutama di kota-kota besar digital marketing ini sangat berperan ya, yang sudah saya rasa semua mahasiswa mengalami juga. Jadi salah satu strategi digital marketing ini yang pertama adalah menggunakan cloud marketing. Jadi cloud ini sangat populer ya istilah ini. Jadi cloud ini dalam bahasa komputernya adalah kemampuan data storage dan computing power. Nah, ini adalah jadi kombinasi antara kemampuan data storage atau menyimpan data dan computing power atau kemampuan kemampuan yang sangat meningkat ya pada akhir-akhir ini, kemampuan komputerisasi yang sangat meningkat. Jadi cloud marketing ini adalah semua upaya pemasaran secara digital yang dipersonalisasi dan terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pembeli ya. Jadi cloud marketing ini kalau semua lihat dari diagram yang di sebelah kanan ini ada banyak komponennya ya, seperti publish and manage marketing content, engage with customers directly, record and analyze marketing performance ya, develop rich customer profiles, integrate digital marketing with e-commerce tools, automate marketing efforts. Nah, ya, jadi ini salah satu beberapa komponen digital marketing. Kalau dalam hal ini kita menggunakan cloud marketing ya. Juga cloud marketing ini membawa semua sumber daya dan aset perusahaan ke dunia online. Strategi pemasaran digital ini merupakan bentuk dasar dari berjualan online ya. Penjualan online ini yang bertujuan untuk menjangkau konsumen dimanapun mereka berada, baik ketika mereka beraktivitas di media sosial, memeriksa email, atau mengunjungi website ya. Jadi cloud marketing yang terkenal seperti Shopee, Lazada, Alibaba, ya, AliExpress, ya, terus Amazon dan lain-lain itu termasuk contoh-contoh cloud marketing ini ya. Jadi yang semua komponen ini mereka masukkan ke dalam website ya, sehingga konsumen sekarang cukup untuk pergi ke websitenya dan membeli barang ataupun jasa juga ya. Jasa bisa kita beli juga, tapi terutama barang yang mereka jual belikan di cloud marketing ini. Terus kemudian ada strategi pemasaran digital lewat online marketing ya. Jadi online marketing ini hampir kurang lebih sama dengan yang cloud marketing juga. Basicnya online marketing ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet ya. Jadi kegiatan pemasaran atau marketing untuk mendapatkan perhatian konsumen yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial ya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, website, email, bahkan augmented reality ya.
Hal ini bisa dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Satu postingan yang diunggah di internet bisa diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Nah, ini adalah kemampuan atau keunggulan yang sangat besar apabila kita melakukan postingan lewat online marketing ini yang bisa ditonton atau diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Jika menggunakan online marketing dari manapun, bisnis dijalankan akan tetap mampu mendapatkan perhatian secara global. Ya, jadi ini adalah strategi pemasaran digital lewat online marketing. Nah, terus kemudian ada yang namanya close range marketing. Nah, ini agak berbeda dengan yang online marketing tadi. Jadi strategi menggunakan close range marketing ini adalah strategi pemasaran digital. Ini memanfaatkan perangkat yang mampu menjalankan Bluetooth dan Wi-Fi seperti smartphone ya. Jadi biasanya kalau kita akses Wi-Fi di kedai-kedai atau toko-toko besar ya yang menyediakan Wi-Fi gratis, mereka akan sekaligus melakukan pemasaran ya atau menawarkan produk-produknya ya. Seperti kalau kita mengakses Wi-Fi di McDonald atau di toko-toko besar lainnya, ya sewaktu kita akan memasukkan username dan password, mereka juga akan sekaligus menawarkan produk-produknya juga ya dalam dalam opening page atau dalam login page Wi-Fi mereka. Dalam close range marketing, perusahaan memanfaatkan Bluetooth dan Wi-Fi untuk mengirimkan promosi, produk serta layanan langsung kepada konsumen ketika mereka berbelanja. Jika konsumen melakukan klik pada tombol ya, maka mereka memberi izin pada perusahaan untuk mengirim lebih banyak pesan dengan penawaran khusus. Ya, ini adalah salah satu strategi dalam pemasaran digital melalui close range marketing. Ya. Kemudian kita masuk strategi lainnya, ini menggunakan call to action marketing. Nah, call to action marketing ini atau sering kita singkat dengan yang namanya CTA. Ini merupakan pemasaran menggunakan pernyataan yang dirancang untuk mendapatkan respon langsung dari orang yang membaca atau mendengar ya. Jadi call to action marketing ini biasanya kalau mahasiswa semuanya, adik-adik semuanya melihat suatu website atau konten YouTube yang iklannya berupa download ini, terus kemudian kontak ini, like, learn more, watch our video, subscribe newsletter, visit our website. Nah, ini adalah call to action marketing ya. Jadi jika Anda mau menemukan kata-kata imperatif seperti dapatkan informasi lengkap hanya di sini, dapatkan sekarang juga promo terbatas, tonton video ini, dan lain sebagainya ini, berarti Anda telah terpapar strategi yang namanya call to action marketing ini ya. Jadi tujuan aplikasi CTA ini adalah untuk mendapatkan klik atau pindaian kode QR ya. Jadi ini adalah menarik konsumen supaya masuk terus ke dalam advertising konten mereka ya dengan mengisi data-data konsumen ya. Nah, jadi ini adalah salah satu strategi yang sering dipakai dalam digital marketing juga ya. Namanya call to action marketing. Kemudian memaksimalkan strategi email marketing ya. Jadi strategi email marketing ini dia lebih berfokus ke email. Strategi pemasaran digital jenis ini menggunakan email sebagai media promosi perusahaan. Jadi poin penting tentang strategi ini adalah yang pertama, biasanya pihak pemasar akan mengirimkan email kepada calon konsumen atau konsumen yang setia ya. Jadi ini biasanya mereka akan subscribe pada email perusahaan. Jadi si perusahaan ini bisa mengirimkan newsletter, konten-konten advertising semuanya ke calon konsumen maupun konsumen yang setia. Tujuannya adalah untuk menawarkan produk agar mendapatkan konsumen baru, memberi update produk terbaru, serta menjalin hubungan dengan konsumen setia. Dan ini salah satu strategi efektif karena lebih personal dan email promosi langsung masuk ke inbox calon konsumen. Nah, ya, jadi
Ini adalah salah satu strategi digital marketing juga yang fokus untuk mengirimkan email ya ke calon konsumen maupun konsumen yang setia. Ini adalah namanya strategi email marketing. Selanjutnya adalah strategi pemasaran digital. Ya, strategi pemasaran digital yang memanfaatkan teknologi augmented reality marketing. Nah, ini augmented reality marketing ini istilahnya seperti memberikan pengalaman unik yang menggunakan teknologi terkini adalah fokus dari augmented reality marketing ya. Jadi dia istilahnya konsumen ini bisa mengakses augmented reality ini sehingga dia seperti barang yang atau produk yang ingin dia beli itu seperti sudah di depan mata dia ya, seperti 3D. Dia bisa mengakses produknya ini dari segi tiga dimensi. Ya, jadi teknologi ini mempunyai kemampuan yang pertama, augmented reality ini adalah kemampuan untuk menambahkan elemen digital yang membuat orang dapat melihat tampilan langsung hanya dengan bantuan kamera. Ya, jadi ini seperti istilahnya objek yang dia fokuskan ini berupa bentuk 3D ya. Jadi konsumen ini seperti ada di satu ruangan beserta objek yang ingin dia beli. Jadi dia bisa memeriksa dulu, meskipun tidak bisa menyentuh, tapi dia bisa melihat gambaran objeknya ini secara tiga dimensi ya. Terus yang kedua, dalam pemasaran ini biasanya perusahaan menggunakan teknologi ini untuk membuat konsumen dapat mencoba secara virtual produk incarannya sebelum membeli. Ya, istilahnya seperti contohnya ini yang paling bagus, contohnya adalah store kosmetik Sephora yang menggunakan aplikasi Visual Artist dengan Modiface untuk memastikan konsumen dapat melihat bagaimana produk makeup akan terlihat di wajah mereka ya. Jadi ini adalah pendekatan augmented reality yang sering juga digunakan perusahaan supaya konsumen itu istilahnya dapat lebih pengalamannya ya atau additional experience tentang produk yang mereka akan beli ya. Jadi mereka lebih istilahnya lebih puas lah mencoba produk yang mereka akan beli ya. Jadi ini adalah namanya augmented reality marketing. Selanjutnya kita masuk strategi inbound marketing ya. Jadi inbound marketing ini adalah strategi pemasaran digital menggunakan konten serta interaksi yang relevan dan solutif untuk membuat konsumen yang mendekatkan diri pada produk dan layanan perusahaan. Dan inbound marketing ini benar-benar maksimalkan fungsi media sosial seperti surat elektronik, search engine, website, dan blog pribadi atau blog komunitas ya. Jadi ciri-ciri inbound marketing ini dia menarik orang yang tepat dengan konten dan percakapan yang berharga yang menjadikan perusahaan menjadi penasihat terpercaya yang ingin pelanggan ajak terlibat. Jadi istilahnya dia inbound ini seperti magnet ini ya, yang dalam gambar yang kecil sebelah kanan ini istilahnya dia akan menarik konsumen untuk melihat secara dalam bagaimana produknya ini akan istilahnya produknya ini akan menjadikan sebuah solusi bagi masalah si konsumen tersebut ya. Jadi konten terus misalnya ada video, gambar dan lain-lainnya itu dia seperti menarik konsumen supaya lebih ingin tahu produk yang mereka jual. Terus kemudian terlibat ya. Jadi konsumen ini seperti sudah terlibat menyajikan wawasan dan solusi yang selaras dengan masalah pelanggan sehingga mereka lebih cenderung untuk membeli. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri inbound marketing, kepuasan atau kesenangan, memberikan bantuan dan dukungan untuk memberdayakan pelanggan sehingga pelanggan akan merasa puas atau senang dengan pembelian mereka ya. Jadi ini adalah juga ciri-ciri inbound marketing yang apabila si pelanggan itu akhirnya membeli, mereka akan merasa puas dan senang ya dengan pembelian mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri dari inbound marketing. Seterusnya kita akan melihat yang namanya strategi content marketing ya.
Jadi konten marketing ini merupakan proses pemasaran dengan membuat atau mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Ya. Jadi seperti konten-konten ini seperti foto, video, story, ya, seperti cerita, artikel, audio, dan lain-lain yang menarik, relevan, dan bernilai merupakan kunci keberhasilan metode ini. Konten ini bisa diunggah di website, blog, atau sosial media ya. Jadi strategi pemasaran digital ini sebaiknya dijalankan dengan ukuran pencapaian target yang jelas, sehingga perusahaan dapat memantau apakah materi konten ini benar-benar efektif meningkatkan pemasarannya ya. Jadi konten marketing ini berupa itu tadi ya, video atau cerita, foto, audio, dan lain-lain yang sudah diunggah di website, blog, atau sosial media. Ya, jadi ini strategi konten marketing. Terus kemudian strategi menggunakan search engine marketing atau biasanya disingkat SEM adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian melalui kegiatan promosi website ya. Jadi ini seperti kalau kita search di Google ya sebuah produk dan lainnya itu biasanya dia akan terus menunjukkan kita atau mengarahkan kita ke website seperti yang website yang menggunakan cloud tadi ya, seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Atau dengan kata lain membeli traffic, nah, dengan membayar mesin pencarian seperti Google yang paling besar. Nah, jadi strategi ini cukup efektif karena kini mesin pencarian banyak sekali diakses oleh kayak ramai ya, dan baiknya untuk mencari informasi produk atau jasa beserta ulasannya. Nah, ini yang terutama juga setelah pandemi ini yang banyak orang akan menggunakan mesin pencarian seperti Google ya untuk mencari produk atau jasa yang dia inginkan. Jadi seperti perusahaan sekarang membeli traffic ya, istilahnya membeli traffic kepada Google supaya diarahkan menuju ke website perusahaan tersebut ya. Nah, jadi ini adalah strategi namanya strategi SEM. Jadi pemasar dapat meningkatkan kemungkinan calon konsumen mengunjungi website bisnis ketika mereka sedang mencari informasi. Ya, jadi ini adalah namanya search engine marketing ya. Kemudian kita melanjutkan. Kemudian untuk strategi berikutnya adalah strategi social media marketing ya. Jadi strategi social media marketing ini adalah social media marketing ini adalah kegiatan pemasaran produk atau layanan menggunakan platform media sosial ya. Jadi di media sosial ini pelaku usaha bisa mempromosikan produk tanpa biaya sama sekali. Nah, ini salah satu keunggulan atau kelebihan media sosial yang sering juga dipakai oleh individu atau home industry ya, bisnis kecil-kecilan. Karena media sosial ini bahkan promosi produknya bisa tanpa biaya sama sekali. Jadi sosial media ini banyak interaksi dengan konsumen sehingga konsumen akan berinteraksi cocok dengan menggunakan platform media sosial ini dan akan memberikan dampak yang besar pada perkembangan bisnis. Jadi contoh uh, platform media sosial ini adalah seperti kita mengupload ya atau mengunggah iklan video di Instagram, iklan video di YouTube, iklan gambar di Instagram, iklan gambar di Facebook, iklan video di Twitter. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana promosi menggunakan sosial media ya. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi setelah mengetahui beberapa jenis strategi pemasaran di era digital ini, perusahaan dapat memilih salah satu atau kombinasi strategi digital marketing yang akan dipakai ya. Terus kemudian langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan supaya berhasil adalah seperti berikut ini. Yang pertama, definisikan dan tentukan profil target pelanggan, tentukan tujuan output, pilih salah satu atau kombinasi strategi digital marketing yang paling sesuai. Ini juga kita harus sesuaikan juga dengan budget ya, dengan budget marketing kita berapa, dengan dana marketing kita berapa. Terus kemudian eksekusi strategi digital marketing ya.
monitor dan evaluasi kinerja. Nah, ini yang paling penting juga ya. Jadi ini di era digital ini karena tadi yang saya sudah jelaskan ada banyak pilihan di mana ada beberapa channel atau strategi yang bisa kita gunakan untuk digital marketing ini. Jadi perusahaan bisa memilih salah satu atau kombinasinya ya, kombinasi dari strategi digital marketing tadi. Dan contoh langkah-langkah yang bisa ditempuh seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari langkah 1 sampai 5. Jadi baik untuk mata kuliah manajemen pemasaran, topiknya pada semester ini sampai di sini. Jadi untuk minggu depan, minggu ke-16 nanti ada persiapan untuk ujian akhir semester, pastikan juga untuk menyimaknya. Jadi demikian kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.